Halo semuanya, jumpa lagi sama gue Andri Sanjay di Boruto Jogan. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah teori dari fans Boruto di luar negeri sana guys ya. Mereka menemukan sebuah kesamaan antara mitologi Dewi Fox ya, atau Dewi Rubah di cerita Jepang sana, di mitologi Jepang sana, dengan Himawari gitu ya. Ada sebuah kesamaan di cerita yang mereka temukan itu. Kira-kira seperti apa kesamaannya? Langsung saja kita lihat guys ya. Jadi judul teorinya itu adalah Himawari the Kitsune Earth Goddess. Jadi Himawari sang dewi rubah dari bumi ya, sang dewi rubah dari bumi. Mari kita mulai katanya ya. Dimulai setelah membaca bab terbaru dan menemukan dari Kurama bahwa Himawari sepenuhnya adalah monster berekor dalam bentuk manusia. Inilah yang Jura deteksi darinya. Dirinya mirip dengan dirinya sendiri, tetapi sebenarnya manusia, namun makhluk ekor seperti apa yang mungkin ia kembangkan. Jadi makhluk ekor seperti apa yang mungkin Himawari ini akan kembangkan. Ya, kupikir mungkin dia adalah tipe monster berekor evolusi baru yang merupakan campuran dari 9 ekor atau 10 ekor darah Uzumaki dan juga darah Hyuga. Dia adalah salah satu yang dipilih oleh takdir dan takdir untuk menjadi humanoid monster berekor yang dapat menjadi dewa dengan cara yang sama seperti Otsutsuki Shibai. Dia tidak membutuhkan buah dewa untuk proses ini, tidak membutuhkan buah cakra maksudnya untuk proses ini. Jadi apakah maksudnya si Safi ini, Shibai itu Otsutsuki yang tidak memakan buah cakra tapi dia bisa berhasil menjadi god? Menarik ya, mari kita lihat lagi di bawahnya. Itulah mengapa saya menghubungkan dengan rubah humanoid Kitsune Surgawi Tenko ya. Mereka yang disembah sebagai dewa atau berevolusi menjadi dewi dapat merasuki manusia dan menggunakan kekuatan clairvoyance. Clairvoyance itu kekuatan yang bisa melihat segalanya gitu guys ya, yang ada di kekuatannya Ida. Itulah kemampuan yang konon digunakan Shibai. Ini mungkin yang membuat Himawari menggunakan dan menjadi seperti Tenko. Bisa jadi berkaitan dengan bagaimana Himawari mampu menyembuhkan orang lain. Jadi memang katanya si Dewi Rubah ini juga punya kemampuan clairvoyance. Terus kebetulan si Himawari ini menjadi seperti ini sekarang itu juga disebabkan oleh clairvoyance-nya Ida. Saya tahu sebagian besar sudah tahu bahwa Shibai adalah padanan dari makhluk tertinggi Siwa dalam agama Hindu. Istri Siwa adalah Dewi Parvati kayaknya. Ayahnya bernama Himawan, mirip dengan nama Himawari. Himawari. Membuatku bertanya-tanya apakah ceritanya bisa mengarah pada Shibai yang mungkin ingin mendapatkannya. Apakah Himawari adalah reinkarnasi dari dewi lain yang dikenal Shibai? Hal ini dapat membuka jalan bagi keterlibatan Kaguya karena ia juga merupakan alasan perkembangan cakra yang mengalir turun-temurun. Dia disebut sebagai Dewi Kelinci dan kita tahu mereka terhubung dengan bulan seperti rubah yang kadang-kadang digambarkan dalam lukisan Jepang kuno. Kita tahu Kaguya berdasarkan kisah Utsuro, tapi itu bagian lain dari cerita yang menyebutkan seorang gadis berusia 13 tahun ditemukan dan diberi nama Wakehime. Namanya mirip Himawari. Wakehime mirip Himawari, Hima dan Wari ya. Yang ini Hima dan Wari, yang itu Wake dan Hime. Dan dia terbangun perlahan. Himawari juga berumur 13 tahun. Dan dalam mitologi Jepang ada 13 jenis kitsune, bukan kebetulan. Waduh, 13 jenis kitsune, umur Himawari 13 tahun. Saya merasa untuk Himawari, dia bisa diberi label sebagai Dewi Binatang Ekor Bumi. Dewi Binatang Ekor Bumi. The Tail-Beast Goddess of Earth, ya, The Tail-Beast Goddess of Earth. Pelindung bumi, cinta, atau pertumbuhan dan lain-lain. Dia akan mirip dengan Gohan dalam beberapa hal. Gohan seperti bagaimana dia menjadi pelindung bumi sementara ayahnya tidak ada. Oh gitu. Oh ya, Gohan gitu ya guys ya ceritanya ya. Sementara Goku nggak ada, ya Gohan bakal jadi pelindung bumi. Seperti bagaimana dia menjadi pelindung bumi sementara ayahnya tidak ada. Bagaimana Gohan mendapatkan wujud monster dan Himawari menjadi monster berekor. Iya ya, ada ya. Gohan juga punya wujud monster sih guys. Kebetulan ya. Ditambah lagi mentor Gohan memiliki bentuk oranye dan Kurama berwarna oranye sedang melatih Himawari.
Cocokologi macam apa ini anjir? Digabungin sama Piccolo yang buana oranye anjay. Terakhir, lihatlah dia akan benar-benar berbeda dari Kawaki dan Boruto. Ingatlah mereka berkembang dengan berbagai cara, menghadapi penggunaan teknologi dengan berbagai cara, berbaur dengan segel karma. Namun bagi Himawari, hal itu akan lebih alami seperti pertumbuhan kehidupan di bumi dan dalam cara spiritual menjadi Dewi Bumi berekor humanoid. Endingnya, akhirnya sangat berharap kalian menikmati ini, dan ini adalah teori Naruto pertamaku. Aku sama ini banyak melakukan analisis untuk keduanya. Namun setelah bab terbaru ini saya ingin memberikan beberapa pemikiran saya dalam bentuk teori. Akan ada lebih banyak lagi dan akan datang di masa mendatang. Salam untuk para penggemar. Ya sebenarnya manusia rubah ya, atau Dewi rubah. Bisa sih Himawari dijulukin kayak gitu. Dia adalah pelindung bumi gitu guys ya. Menarik. Terus si Sumire bakal jadi apa ya kira-kira ya? Jadi Dewi apa dia guys? Dewi yang digabungin sama monster Nue. Dewi apa cuy jadinya? Gimana menurut kalian guys cocokologi kali ini yang digabungkan dengan cerita dari Hinduisme dicampur dengan cerita Gohan yang ada Piccolonya dengan mitologi Dewi Rubah? Kira-kira apakah Himawari memang terinspirasi dari sana? Silahkan tulis di bawah kolom komentar guys ya. Kalau aku lihat dari sini sih ya yang menariknya itu cuma di bagian yang ada si bayinya gitu sih guys, sama penemuan fakta bahwa Kaguya ya yang berhubungan sama Kaguya gitu, storynya katanya di umur 13 tahun yang di mitologinya itu dia pernah disebut namanya sebagai Wakehime, yang mana ini kayak warnanya mirip-mirip kayak Himawari gitu lah ya katanya. Terus kemudian ulang tahun umurnya Himawari 13, terus di mitologi Jepang katanya ada 13 macam rubah guys. Ya entahlah ya, tapi menurutku teori ini ya kurang meyakinkanku aja sih guys ya, kurang terlalu detail lah. Masih harusnya ada lebih detail lagi yang dimiripkan, yang seenggaknya kita jadi mikir, oh nih Himawari bakal punya kekuatan terbaru yang seperti ini gitu ya, berkat digabungkan dengan mitologi ini. Minimal gitu guys. Kayak dulu kita menghubungkan kekuatan Sarada dengan berbagai macam dewa, ternyata gagal semua guys ya, karena yang keluar adalah namanya Ohirume ya. Ohirume. Kayaknya aku belum pernah bikin teori tentang Ohirume dan Sarada itu, nggak pernah guys ya. Yang adanya ya yang di 7 dewa keberuntungan yang barengan sama Kawaki itu guys ya. Dewa Daikokuten. Ternyata gagal guys. Ternyata yang dihubungkan itu justru Ohirume. Agak aneh guys ya, kenapa Ohirume, tapi mungkin emang ini karena dihubungkan dengan motif dari mata Mangekyo Sharingan Sarada. Nah mungkin kekuatan Himawari ke depannya itu pasti ada hubungannya dengan Tenko ini ya. Kalau emang beneran dihubungkan dengan Tenko ini, maka julukan khas yang muncul di dalam ceritanya si Tenko mungkin akan dibuat jadi kekuatannya Himawari di masa depan. Jadi mesti diulik lagi guys ya cerita tentang Tenko. Thank you banyak buat semuanya yang sudah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam Sinop.